Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita kembali ingin melaksanakan pengabdian masyarakat, terutama menggunakan artificial intelligence untuk mengklasifikasi ayat-ayat Al-Quran dalam bidang-bidang tertentu. Pada kasus ini akan kita coba bagaimana mengklasifikasi ayat-ayat dalam Al-Quran dalam bidang sosial dan kriminal. Banyak mungkin bisa kita klasifikasi, mungkin di bidang politik, bidang ekonomi, tapi kita fokuskan skopnya ini kepada dua bidang aja, sosial dan kriminal. Nah, ini tentu datanya harus ada, data Al-Quran itu harus ada. Nah, inilah yang akan nanti kita coba dengan menggunakan artificial intelligence, bagaimana menghasilkan data, lalu kita klasifikasi dengan menggunakan teknik-teknik klasifikasi, logistic regression, naive Bayes, dan seterusnya. Nah, satu hal yang kita ingin jelaskan terlebih dahulu, Al-Quran itu sudah sempurna. Jadi, kita hanya mencoba menerapkan bagaimana teknologi AI ini untuk mengklasifikasi ayat. Nah, kita sudah coba, kita telah lakukan diskusi dengan menggunakan instruksi-instruksi perintah-perintah yang tepat pada prompt ChatGPT. Lalu prompt ChatGPT akan menghasilkan coding-coding dalam bahasa Python. Nah, coding-coding inilah yang kita serap, lalu kita coba gunakan coding-coding ini pada aplikasi Collabs. Nah, ingat Collabs adalah aplikasi gratis dalam Google, yang spesial gunanya untuk menjalankan coding-coding Python. Oke, coba kita lihat apa yang dapat dihasilkan oleh artificial intelligence untuk tujuan ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah coding-coding yang kita peroleh melalui ChatGPT sebagai aplikasi untuk menjalankan artificial intelligence. Ini adalah data. Nah, ini yang penting ini. Ini data yang kita penting, yang kita inginkan. Data inilah tentang data ayat-ayat Al-Quran nanti akan kita coba untuk mengklasifikasi pada bidang sosial dan ekonomi. Nah, coba kita sosial dan kriminal. Kita jalankan dulu. Kita mau lihat data yang diberikan. Kita run dulu. Kita lewat run. Oke. Kita run, copy dulu. Copy. Ctrl C. Lalu kita masuk ke Collapse. Ini Collapse. Kita cost plus cut. Kita Ctrl V. Kita run. Nah, kita coba lihat data yang diberikan di F. Kita mau lihat di F seperti apa. Oke, kita lihat di F. Nah, ini data. Oke, kita coba run. Ada 6.200 ayat di sini. Ini ayat Al-Quran semua nih. Kita coba lihat secara utuh seperti apa data yang diberikan oleh Python. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini datanya, oke. Kita buka 100, oke. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang dapat diambil oleh artificial intelligence dalam bahasa Python. Nah, coba lihat, bahasa luar biasa ya. Ini teks nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Al-Fatihah. Oke, ini ayat-ayat Al-Quran ini. Oke, kita lihat luar biasa sekali bagaimana AI atau artificial intelligence dapat mengambil ayat Al-Quran. Nah, setelah data-data ini ada di Python, nah seperti jadi Rado Institute seperti ahli dalam bidang hal seperti ini ya, seperti keren sekali data kita. Jadi sekali lagi Anda sudah sering melihat dalam Rado Institute itu bagaimana hal-hal yang impossible oleh orang matematik, tentunya statistik itu dapat kita lakukan gitu. Ini bisa dilakukan kalau kita
Ini selalu melatih artificial intelligence dalam ChatGPT. Nah, setelah data kita dapat, baru kita labeling. Nah, ini dia. Nah, kata-kata yang terkategori dalam bidang sosial nih, kata-kata dalam bidang kriminal ini. Nah, jadi nanti dia akan otomatis itu AI akan mendeteksi ayat Al-Quran tadi, ini termasuk apa? Ini sosial atau kriminal? Berdasarkan kata-kata yang ada. Oke, coba kita lihat. Kita run saja. Kita run. Oke, coba kita run. Oke, kita coba run. Oke, kita run. Nah, ini sampai sini aja dulu. Bolehlah sampai 6. Oke, kita run. Kita copy. Kita masukkan ke dalam collapse. Oke, kita masukkan ke dalam collapse, kita tambah Ctrl V. Kita run. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, kita coba lihat kembali datanya, kita coba lihat IF. Nah, ini kode 0 sosial, ada 1221, 1 kriminal. Ini dia udah bagi nih, ini dia. Terbalik. Untuk kriminal dia beri kode 1, untuk sosial dia beri kode 0. Jadi kalau ada 0 itu maksudnya adalah kriminal. Ayat-ayat yang berhubungan dengan 1 kriminal, 1 kriminal ada 340. Ayat-ayat yang berhubungan dengan sosial 0 ada 1221 ayat. Kita mau lihat, coba kita lihat di F ya, seperti apa. Di F, kita lihat di F. Nah, itu dia tuh, Anda dapat tuh kodenya. Nah, inilah kode kita. Nah, ini setelah data seperti ini ada kosong ini label. Ini akan kita kelaskan. Nah, ini kita kelaskan nanti itu. Kita akan kelaskan nanti berdasarkan data ini. Nah, jadi maksud saya, inilah keuntungan kita menguasai artificial intelligence. Kita dapat melabelkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan perintah yang diberikan tadi. Ada kata-kata yang diberikan seperti ini tadi. Kalau sosial, kata-kata kunci untuk sosial, ini dia. Ini kata-kata untuk kriminal. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini data kita udah punya. Kalau data ini sudah punya, udah ada label, ada data, kita tinggal memainkan model. Nah, ini logistic regression model kita. Oke, kita lanjut, kita run. Satu model saja, logistic regression. Nanti kalau mau lebih, kita lain. Oke, kita copy, kita masukkan ke dalam collapse. Kita masukkan ke dalam collapse. Oke, kita Ctrl V. Nah, kita run. Oke, kita lihat. Nah, ini dia distribusi ayat. Ini prediksi. Oh, akurasinya 0,79. Oke lah. Mendekati 0,80. Oh, lumayan lah. Untuk sekedar mungkin nanti bisa meningkat lagi kalau ada teknik lain. Nah, ini ada distribusi ayat sosial itu di bidang 1200 lebih, kriminal lebih kurang 200 lebih. Nah, lalu setelah ini ada, kita sudah dapat lihat bahwa kita akan melakukan prediksi. Nah, ini hasil prediksi. Ini ada ayat, diberikan ayat. Maka dia otomatis memberikan, oh ini ayat sosial. Nah, kalau ini, oh ayat sosial, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, hal ini itu sangat menarik sekali. Keren habis. Memang luar biasa apa yang dapat dilakukan oleh ChatGPT. Jadi kalau kita tidak, sekali lagi, kalau tidak masuk ke dalam artificial intelligence, maka akan, aduh, sia-sialah. Bukan sia-sia, sangat rugi sekali. Perkembangan teknologi itu tidak kita dapatkan. Nah, seperti yang telah kita lihat tadi misalnya. Bagaimana kita dapat mendapatkan ayat, kita mengklasifikasi, lalu kita memprediksi, ini bukan ayat baru, ini ayat yang diberikan, lalu prediksilah dengan ayat, dengan ini
wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, ini kan Al-Quran itu sendiri yang akan dicoba prediksi dengan menggunakan teori yang telah kita sampaikan tadi. Oke, jelas sekali, ya kan? Luar biasa. Ini baru disampel. Ayat baru tadi, ini dia putusan ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah di bidang sosial. Luar biasa sekali kajian kita. Ternyata memang keren ya, keren habis pembahasan kita untuk di bidang ini, oke? Oke, nah kita mau coba apa yang lain, kita mau lihat bagaimana cloud. Kita mau coba cloud, word cloud. Mana word cloud? Spam. Mana word cloud? Oke, word cloud. Nah, word frekuensi. Frekuensi, kita mau lihat word cloud. Nah, ini word cloud. Kita install dulu, pipe install word cloud. Oke, Ctrl C. Kita masukkan ke sini, word cloud. V, kita run. Oke, biar aja dia proses. Oke, kita coba jalankan coding untuk bercloud. Oke, masuk ke sini, Ctrl V. Beda aja ya. Beda. Ini karena bahasannya beda. Jadi inilah yang dapat kita lakukan dengan menggunakan AI untuk mengklasifikasi ayat-ayat itu berdasarkan sosial dan kriminal. Jadi sekali lagi, Rado Institute telah memberikan masukan, gambaran bahwa bagaimana pentingnya artificial intelligence ini dapat dilakukan. Nah, ini merupakan riset-riset yang sangat baik. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau dikolaborasikan bersama orang-orang bidang agama. Oke, saya rasa Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.